Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihi al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون جماعة جمعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بأن نعمل أعمالا صالحة وأنها عن الفحشاء والمنكر. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya berwasiat untuk jemaah sekalian dan juga untuk saya sendiri sebagai pengingat, mari kita bersama-sama dalam momen hari Jumat ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah yang tidak lain yaitu menjalankan amal soleh dan meninggalkan nahi mungkar dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Jamaah-jamaah rahimakumullah, seringkali kita bimbang dalam memutuskan sesuatu. Apakah itu aktivitas biasa yang kita lakukan atau sesuatu yang besar dalam sebuah keputusan jika memang kita adalah seorang pemimpin. Apakah keputusan itu benar atau salah? Terkadang juga kita bingung apa dasarnya. Selain tentunya aturan-aturan yang sudah ada di sebuah organisasi ataupun di sebuah pemerintahan, tetapi ada aspek pertimbangan seorang pemimpin atau kita sebagai individu dalam keluarga atau di suatu komunitas, ada pertimbangan yang itu harus kita putuskan. Kemudian ketika kita merujuk kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu memang sebagai petunjuk, tetapi sering juga kita tidak mengetahui ayat mana yang harus kita pakai. Al-Quran sebagai petunjuk dalam istilah umum bahwa apapun ada dalam Al-Quran, tetapi permasalahannya adalah apakah kita mengetahui ayat mana yang akan kita pakai untuk memecahkan permasalahan kita. Maka dari itu ulama merangkumkan hukum-hukum dalam Al-Quran, baik hukum yang bersifat umum, tahsisul ahkam minal am ilal khas, mentahsis atau menderivasikan hukum dari hukum yang bersifat umum menjadi khusus atau sebaliknya. Maka para ulama merangkum, berijtihad dalam berbagai kitabnya dan dalam berbagai pendapat atau ijtihadnya, baik masalah teologi maupun masalah fikih. Kalau dalam teologi, sebagai contoh saja, misalkan dalam ijtihad ahli sunnah wal jamaah kita kenal sebagai ijtihad Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengan metodologinya ada uluhiyat, ada nabawiyat, ada sam'iyat. Kemudian di metodologi lain yang dipopulerkan oleh Imam Ibnu Taimiyah ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan lain sebagainya. Itu metodologi dalam memahami suatu
ilmu tauhid atau teologi. Namun dalam hal ini izinkan saya untuk menyampaikan kaidah fikih kaitannya sebagai panduan praktis seorang muslim dalam bersikap. Ini bisa berlaku kita sebagai individu untuk memutuskan sesuatu, apa yang harus kita lakukan, kita sebagai kepala rumah tangga, kita bagi yang menjabat di struktural, di kampus atau di organisasi atau di pemerintahan, yaitu bernama al-qaidah al-asasiyah al-khamsah, yaitu ada kaidah umum, 5 kaidah dasar umum yang cocok atau direkomendasikan ulama sebagai rujukan dalam memutuskan sesuatu dalam hal aktivitas sehari-hari atau muamalah. Kalau kita mendengar usul fikih, maka itu maksudnya adalah dalil, ilmu yang membahas dalil atau sumber hukum plus istimbat. Kemudian kita mengetahui fikih, maka itu adalah produknya. Maka qawaidul fiqhiyah di sini adalah perumusan prinsip-prinsip umum fikih. Yang pertama dan yang sangat penting yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara tergantung pada tujuannya. Kaidah ini tentunya merujuk ayat Al-Qur'an dan juga hadis, diantaranya Al-Baqarah ayat 225. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi imanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Demikian juga di hadis yang sangat populer, yaitu hadis terkait niat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan seterusnya, ada yang pendek dan ada yang akhir. Di sini pentingnya niat adalah untuk membedakan definisi aktivitas yang kita lakukan itu akan bernilai duniawi saja atau ukhrawi. Kalau amalan berupa ibadah mahdhah, sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya, maka idealnya tentunya itu menjadi amalan akhirat. Idealnya dalam artian ada potensi untuk tidak menjadi amalan akhirat ketika ada riya, ketika ada sesuatu yang mengotori itu. Tetapi idealnya itu diidentifikasikan sebagai amalan akhirah. Tetapi bagaimana dengan aktivitas sehari-hari kita bekerja, bagi mahasiswa belajar, dosen, mengajar, meneliti, pekerja bagaimana melakukan kewajibannya. Maka yang akan membedakan bainal a'malid dunya wal a'malil akhirah an-niyat. Yang membedakan keduanya adalah hijab tipis yang bernama niat. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bahwa suatu al-qasdu, sesuatu keinginan atau sesuatu maksud untuk melakukan sesuatu dan dilakukan di awal atau berbarengan dengan pekerjaan. Makanya perlu ketika ada niat yang tidak baik atau niat yang mungkin tidak jelas dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka bagaimana supaya kita tajdidun niyah, memperbarui niat kita. Kalau sebelumnya niat hanya untuk mencari uang, maka niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini bekerja itu untuk memenuhi amanah syariat Islam, yaitu memenuhi nafkah anak istri dan lain sebagainya. Asal niat itu baik, maka amalan yang akan dilakukan atau aktivitas yang akan dilakukan maka akan terdefinisi sebagai amalan baik, walaupun terlihat sebagai amalan dunia tetapi bisa menjadi amalan akhirah. Itu pentingnya niat
sampai setiap ibadah pasti diawali dengan kewajiban niat. Tetapi muqtarinan bi fi'li. Maka ketika kita wudhu niatnya bukan ketika basuh kaki di akhir, tetapi pada saat membasuh wajah dalam hati kita berniat wudhu. Pada saat sholat niatnya bukan pada saat membaca Al-Fatihah atau salam, tapi pada saat takbiratul ihram, yaitu kita takbir Allahu Akbar, dalam hati kita niat sholat Jumat atau sholat yang lain, bukan setelah takbiratul ihram ataupun di awal. Kalau di awal itu boleh, tetapi dalam rangka untuk melatih hati kita, karena kita sering memikirkan aktivitas-aktivitas sebelum kita di sini, maka di pikiran kita mungkin masih belum bersih dengan aktivitas sebelumnya. Maka ada sebagian yang merekomendasikan yaitu talafut, yaitu mengucapkan, niat diucapkan, tidak wajib tapi boleh. Tetapi yang menjadi wajib adalah niat pada saat takbiratul ihram. Puasa juga seperti itu, niatnya yaitu di awal puasa. Maka itu pentingnya niat. Kalau ibadah mahdhah maka itu sudah jelas, tetapi yang paling penting di sini adalah ibadah ghair mahdhah, yaitu muamalah, aktivitas sehari-hari, bekerja, belajar dan lain sebagainya. Maka itu sangat eman-eman jika ternilai hanya sebagai amalan duniawi. Tetapi ketika dengan niat baik, dengan aktivitas yang baik, maka apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Kemudian ada cabang dalam kaidah ini, la sawaba illa bin niyah. Ini sebagai emphasis atau penekanan bahwa tidak ada pahala tanpa niat. Itu buktinya semua aktivitas ibadah ada niat. Maka kita perlu tajdidun niat untuk aktivitas kita. Jika memang sebelumnya kita tidak punya niat tapi asal melakukan sesuatu, atau mungkin niat yang tidak baik, maka bisa kita perbaiki. Karena la thawaba illa bin niyah, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Kemudian ada cabang yang berbunyi al-ibaratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfad wal mabani. Bahwa dalam suatu akad yang dianggap adalah maksud dan makna, bukan lafaz dan ungkapan. Ini aplikasinya diantaranya adalah dalam aktivitas pembuatan undang-undang dan lain sebagainya, bagaimana supaya tidak mengaburkan hukum dengan retorika bahasa, yaitu apapun yang tertulis di teks itu tidak selalu itu menjadi maksud, tetapi yang menjadinya adalah maksud dan makna, bukan lafaz atau ungkapan. Kalau dalam sehari-hari, misalkan akad jual beli, walaupun tertulis di situ hibah, tetapi dengan syarat membayar, maka hukumnya tetap jual beli. Mungkin banyak hal yang kaitannya dengan perundang-undangan, tetapi karena saya bukan ahli di situ, jadi sulit untuk memberikan contoh. Kemudian kaidah lain berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Kalau dalam aktivitas ibadah mungkin kita sering merasakan habis wudu apakah kentut atau tidak, maka jika tidak ada jelas suara atau bunyi, maka itu hanya was-was, yaitu dianggap masih suci. Itu dalam hal bersuci. Atau misalkan dalam sehari-hari kita mau pergi, bepergian, tiba-tiba ada suatu keraguan, kita pergi atau tidak. Keraguan tetapi tidak ada
masalah yang tidak ada fakta yang ada di depan kita, misalkan hujan deras atau apa, maka itu menjadi alasan. Tetapi ketika kita tiba-tiba ragu, maka itu was-was. Rekomendasinya tetap pergi, asal bepergian kita dalam rangka kebaikan, muamalah atau beribadah. Atau seorang pemimpin ragu menjalankan aturan, khawatir ada intervensi. Karena ada intervensi kemudian ragu menjalankan peraturan, maka itu was-was. Was-was, maka seorang pemimpin yang adil maka tetap akan menjalankan aturan yang berlaku walaupun ada intervensi. Itu masuk dalam al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang kemudian kaidah berikutnya yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Kesulitan ada, maka ini juga berlaku untuk kasus apapun, tetapi kasus atau rukhsah, adanya rukhsah. Maka jika ada kesulitan, misalnya kemarin kita ada COVID maka harus kita memunculkan dalam aturan, apakah itu aturan di organisasi ataupun di kampus atau di pemerintah, maka dalam hal ini yang paling mudah adalah di kampus. Maka harus ada aturan supaya aktivitas belajar mengajar tetap jalan. Maka al-masyaqqah itu kesulitan, yaitu adanya pandemi, maka harus ada rukhsah, yaitu boleh kuliah jarak jauh. Atau yang jamaah yang mungkin musafir maka boleh mengqashar sholat, maka masuk dalam kaidah fikih namanya rukhsah tahfif tangkis, yaitu tangkis berarti mengurangi dari 4 menjadi 2 rakaat. Atau tahfif ibdal, yaitu mengganti dari wudhu menjadi tayamum bagi yang sakit. Atau tahfif isqat, yaitu menghilangkan awalnya wajib menjadi tidak wajib, yaitu berlaku bagi wanita yang haid, harusnya wajib sholat menjadi tidak wajib sholat. Kemudian kaidah keempat, adz-dzararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Dalam Islam kaidah-kaidah banyak sekali yang menyampaikan bagaimana kemudaratan itu harus hilang. Yang harus ada adalah kemudahan, termasuk dalam ibadah yang sakral sekalipun. Kaidah cabang yang sangat familiar yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu meninggalkan kemudaratan itu diutamakan dari melakukan kebaikan. Bahkan ketika ada permasalahan dilematis pun, dalam Islam tetap ada solusi, yaitu bagaimana menghindari kemungkaran dari jalbul masoleh. Kemudian yang terakhir, karena khutbah singkat maka saya persingkat, yaitu al-adatu muhakkamah. Ini juga sangat penting dan sebagai solusi, suatu kaidah yang dirangkum ulama tapi menjadi solusi yang untuk berbagai permasalahan di masyarakat. Sebagai contoh bagaimana hukumnya menggunakan baju batik, pakai jas, sedangkan mungkin Nabi nggak pernah pakai, maka kita tidak buru-buru menghukumi itu bid'ah, tetapi itu masuk kategori al-adah al-muhakkamah, yaitu dikenal sebagai al-ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik, maka itu menjadi hukum. Selagi menutup aurat, maka pakaian yang sering kita pakai dalam beribadah itu tidak harus sama persis dengan apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Yang kita ambil adalah menutupi aurat. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, dalam Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
selagi sesuatu itu ma'ruf maka bisa kita pakai walaupun zaman Nabi tidak ada. Demikian juga dengan aturan lokal atau norma dalam silaturahim atau istilah kalau di sini ada kenduren atau yang lain, maka itu bisa menjadi sesuatu yang ma'ruf. Atau dalam aturan negara ada Undang-Undang 45 dan Pancasila, maka itu karena Undang-Undang 45 dan Pancasila tidak melanggar konstitusi Islam, maka itu masuk dalam al-ma'ruf. Maka menggunakan kaidah al-adatu muhakkamah, maka kita wajib untuk menjalankan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Dalam bertakwa tentunya banyak sekali metode atau cara yang kita lakukan, tentunya bergantung pada aktivitas kita atau posisi kita, maka apapun itu, maka bagaimana kita meniati dengan baik dan bagaimana kita mengambil keputusan itu tidak hanya untuk kita pribadi tetapi dengan pertimbangan syariat yang tentunya syariat ini pasti akan membawa maslahat. Dalam pidato atau khutbah kedua ini, di akhir khutbah ini, mari kita berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang akan kita mintai syafaat di akhir kelak. Kama yuso fi Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.